Jadi problem pertama Jokowi itu adalah tidak punya dokumen. Nah, pemecahan pertamanya harus dibuat untuk memenuhi syarat. Kalau itu tidak dibentuk, nggak memenuhi syarat. Jadi di KPU itu kan harus form. Iya. Kalau nggak punya... Nggak, maksud saya, kalaupun misalnya PDIP tahu bahwa Pak Jokowi tidak punya dokumen, kan dia bisa tolak, bilang, kalau begitu nggak usah Pak Jokowi yang jadi gubernur, kader lain saja. Ada nggak pernah selentingan begitu? Gini, kita kan sudah terkurung dengan hasil kerjanya lembaga survei. Lembaga survei itu bilang sudah 80%. Jadi pada waktu itu sampai orang bilang Jokowi berpasangan dengan sandal saja. Sandal, dia bisa menang. Jadi partai ini ibaratnya sudah di peta konflik. Tutup mata sudah. Jadi kondisi itu yang dilakukan oleh lembaga survei. Sehingga partai harus menerima apapun kenyataan. Ini kan pertentangan antara Ibu Mega sama Pak Taufik. Pak Taufik kan masih ke Foke, Ibu Mega kan ke Jokowi. Jadi Ibu Mega selalu berstandar pada hasil survei. Hasil survei itu menyebabkan Ibu Mega terjebak. Ternyata populer tapi nggak punya ijazah. Itu yang bikin Pak Taufik kecewa kan. Jadi ini karena ada jebakan hasil survei ya, jadi terpaksa PDIP menerima, kira-kira gitu. Tapi pada awalnya memang Taufik Kemas nggak mau terima. Kenapa Taufik Kemas kan melihat orang itu kan secara apa ya? Dia punya talenta kali ya. Dia punya insting ya. Iya. Dia ngeliat nih orang aneh kata dia. Ini orang rakus kekuasaan. Jadi dia sudah bilang itu kepada kita-kita yang dekat sama dia. Dia pernah sampaikan sama Peter? Iya. Jadi kalau kita sering-sering kumpul-kumpul gini kan, ngapain itu katanya Jokowi itu katanya. Gak jelas itu kata dia. Dia ngomong begitu? Bilang gak jelas? Bego nih kalau kita dukung dia. Bego dia bilang. Tapi kan dia ngikutin istri, Ibu Mega, ketua umum kan. Ketua umum ngelihat dari survei. Survei ini yang menyesatkan. Jadi survei itu cukup mengambil 100.000 orang, terus komunitas itu, sampel itu dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan, menyebutkanlah Jokowi populer 84% sampai sekarang. Karena segelintir orang itu. Yang lain macam kita ini nggak disurveinya kan, nggak dianggapnya sebagai kelompok yang menentukan. Dan ini diserbu dengan bansos saja, menang itu. Nah, pemenangan pertama itu membuat partai ini buta, tutup mata. Maka calonkan yang kedua. Padahal isunya pada waktu 2019 itu kencang sekali itu. Karena sudah dipenjara Bambang Tri itu, Gus Nur, kan harusnya melihat ke situ kan. Terus satu hal lagi yang agak aneh di partai ini, ya terjebak survei-survei itu tadi. Jadi kita melihat dari 2014 ke 2019 ke sini kan. Artinya kami pada waktu itu menentukan Jokowi adalah petugas partai, melaksanakan perintah-perintah partai, ideologi partai. Dibikinlah nawacita. 2016 ini udah hilang semua. Semua orang-orang baik itu sudah diganti semua tuh. Termasuk Rizal Ramli, termasuk Yudi Krisnandi, Andrinov, segala macam itu yang baik-baik itu, yang kita lihat orang-orang pro rakyat lah, itu kan diganti dengan Jokowi. Masuklah kelompok-kelompok ini. Nah, berubahlah itu mesin politik itu. 2019 lebih dahsyat lagi. PDI nggak kebagian Menko. Yang tadinya Menko-nya ada Puan, ini nggak ada. Jadi Jokowi yang kata Rocky Gerung, presiden nggak ada otaknya itu, otaknya diisi oleh itu Rini Suwandi, Erick Thohir, Luhut Binsar Panjaitan, terus siapa lagi nih? Nah, praktik. Orang ini mengisi otak Jokowi. Berubahlah Jokowi, bukan lagi PDI, bukan lagi menjadi pro rakyat, jadilah dia menjadi liberal. Oligarki itu. Mungkinlah semua kebijakannya berubah, semua tambang diambil. Jokowi berbisnis sama rakyat. Masalah COVID itu coba. COVID itu ditentukan oleh 4 orang, harganya sekian. Mereka kumpulkan uang dari 1.000 triliun dari lembaga-lembaga kementerian sama lembaga itu dikumpulin sama dia. Dia belanjakan, dia dapat untung dari situ, dari 1.000 triliun itu. Jadi ini menarik ya cerita Bung Better ini, bahwa Bung Better
Saya di KSP, jadi saya tahu tingkah laku Jokowi. Oh, Bang Beter pernah di KSP? 5 tahun saya di KSP itu, jadi saya melihat kok perubahan 2016, 17, 18 itu sangat dahsyat. Nah, kenapa terus pada saat itu muncul Bambang Tri itu menyebabkan Jokowi gunjang-ganjing juga. Jadi pasar Pramuka itu 2015 ditertibkanlah oleh Ahok, karena Ahok gubernur. Tertangkaplah 2 orang pelaku ijazah palsu. Ditangkap oleh namanya Hengki, Polres Jakarta Pusat. Nah, orang 2 ini kalau dicari, apakah mereka pelaku pembuat ijazahnya Jokowi? Itu harus dikejar. Ada berkasnya ada di Polres. Nah, setelah itu, setelah 2019 tuh, gerakannya Egy dan kawan-kawan, terus Suryo sama Siano semakin dahsyat. Terbakarlah pasar Pramuka itu. Kalau itu nggak dibakar, mungkin terbongkar. Dan semua ini kan misteri, seperti kejaksaan pernah dibakar. Kan ada kasus besar di situ, dibakar, bumi hangus. Itu caranya. Jadi menurut Bang Beter, kebakaran di pasar Pramuka itu bukan kecelakaan biasa, tapi itu sepertinya ada upaya kesengajaan. Ya, kalau kita melihat dari kejadian-kejadian runtutannya, kan gitu. Yang ini meninggal, yang ini meninggal, yang ini dikejar, yang ini dipenjara, yang ini begini. Orang penting semua tuh yang meninggal. Hari Mulyono, pemilik sah ijazah UGM itu, adik ipar Jokowi, meninggal dalam umur masih 40. Ajalnya barangkali, Pak. Ketua KPU meninggal dalam umur yang masih muda. Pasar terbakar. Siapa tahu sakit, Pak Beter. Itu ketua KPU kan ada penyakitnya katanya. Katanya mikirin dia ijazah itu. Ijazah itu gak sah kok, harus diakuin kan gitu. Kan sampai sekarang nih, ijazah yang katanya hasil pasar Pramuka itu harus diakuin oleh UGM. Kacau nggak UGM ini? Dibanding-bandingkan hasil kerjanya Baris Krim, dibanding-bandingkan. Kata si responsaman, nggak kena identiknya 1112, 1114, 1115, nggak sesuai. Artinya yang pasar Pramuka nih mau diapakan, nggak bisa cocok dengan yang UGM, nggak bisa cocok. Tapi dicocok-cocokkan oleh polisi, dipaksakan oleh polisi bahwa itu sesuai dengan identik, disesuaikan dengan UGM. Nah, UGM ini sampai kapan dia mau membuktikan ini tempat KKN-nya nggak benar, angka ininya nggak benar. Kan kalau kita sama-sama pernah kuliah kan semuanya lengkap. Sekarang yang diributkan lahirnya. Ini sekarang yang ribut Kasmujo. Lahir ijazah tidak ada skripsi. Kenapa? Karena dibikin oleh pasar Pramuka. Terus dipaksa-paksakan UGM bilang ada skripsinya, ada, mana ada. Orang bikinnya di sini. Terus terakhir ini kan ada pengakuan Kasmujo nih yang kemarin. Nah, Kasmujo tambah lagi. Kasmujo itu sudah membantah. Apalagi kalau ditanya, apakah Pak Kasmujo pernah tahu yang namanya Jokowi? Pasti dia jawab tidak. Pernah lihat wajahnya? Pasti enggak. Waktu kuliah tahun 80-an itu. Tapi kan dia mengaku bahwa dia pengajar di kehutanan. Pengajar iya, artinya dia dimanfaatkan untuk membackup si Jokowi. Oke. Jadi pertanyaan yang terakhir sama Pak Kasmujo itu, Bapak pernah ketemu nggak pada waktu kuliah dengan Jokowi? Pasti dia nggak tahu. Apa Bapak benar kenal enggak? Pasti enggak. Jadi pertanyaan yang 2 dibikin tadi itu oleh Rismon, kurang 1 pertanyaannya. Bapak benar nggak pernah ketemu pada waktu itu dengan, kan dia nolak. Dia bukan dosen pembimbing, bukan penasihat akademik. Dosen apa skripsi. Harus tanya lagi, kalau gitu Bapak kenal nggak dengan Jokowi? Bapak pernah ketemu nggak? Pernah tahu nggak? Pasti dia jawab nggak. Pasti dia jawab nggak. Oke. Itu kan logikanya tuh. Bang Beter, apa yang menjadi penting dari peristiwa ini yang kita petik? Ya artinya lembaga seperti UGM itu harus jujur, terbuka. Kan dia lembaga pendidik. Nggak boleh bohong ya? Ya, terus kita juga dengan KPU itu harusnya KPU secara jujur, benar nggak mereka melakukan verifikasi ke universitas-universitas? Karena deliknya
KPU itu adalah pelaksana undang-undang, melaksana peraturan dengan bekal anggaran. Dia punya anggaran, punya dana untuk melakukan verifikasi. Dia nginep berapa hari di Jogja, naik apa, di hotel apa, dia ketemu dengan orang UGM-nya siapa yang menerima mereka, dekan apa segala macam. Dibikin dong berita acara bahwa kami KPU 3 orang siapa ketemu dengan pihak UGM siapa pada hari tanggal jam berapa membahas tentang ini. Berita acara dong. Ini nggak ada semua. Ini jadi kertas yang dari pasar pramuka itu hanya memenuhi 1 lembar persyaratan, dan ini dipaksa diakuin di sana, dipaksa diakuin di Bareskrim. Jadi kalau sekiranya memang kita mampu melacaknya, selesai ini. Nah, problemnya memang setelah Jokowi sudah tidak presiden, ini mau diapakan? Paling tidak satu pelajaran. KPU harus jujur dong. Dia melaksanakan perintah undang-undang, melakukan peraturan dengan anggaran. Ada berita acara, tunjukin tanggal sekian siapa yang menerima, kan jelas tuh. Ada tanda tangan, ada stempel UGM bahwa sudah menerima mereka. Nggak ada. Jadi itu hikmah yang kita harus ambil ya? Iya, hanya itu aja sebenarnya. Agar supaya ini tidak terulang lagi. Maka kalau sekiranya nanti Jokowi ini sadar, dia ngakuin aja lah. Selesai. Nggak bisa diapa-apain lagi kan? Selesai. Seperti kata Ibu Mega, ya kan? Kalau memang punya, tunjukin. Kalau nggak berani kan berarti nggak punya. Jadi kalau dia sudah tunjukin, kita maafkan ya. Ya udahlah, mau diapain? Nah, bahwa dia punya hutang dengan terutama dengan Cina, ya kan? Hutang dengan Cina-nya yang paling banyak. Ya diakui sama Cina. Nah, nanti kalau Cina mau nangkep dia bawa ke Cina, dihukum dengan hukum Cina, urusan Cina. Oke. Ahok tuh pernah bilang, kata Ahok, orang yang nggak berani menunjukkan ijazahnya berarti yakin dia punya palsu. Kata Ahok begitu. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.